Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Tri Oktaviani, NIM 093, dari kelas 5C Tadris IPA IAIN Salatiga. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang kromosom, agen pembawa sifat keturunan, dan proses pembuahan sampai terbentuknya janin. Lanjut ke slide kedua. Mulai dari pengertian kromosom. Nah, pastinya kalau kita mau mulai mengetahui tentang kromosom, kita harus tahu pengertiannya dulu. Kromosom itu apa sih? Apa sih kromosom itu kok bisa disebut sebagai agen pembawa sifat keturunan? Oke, saya jelaskan. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Kromosom juga bisa disebut struktur yang bentuknya bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Yang selanjutnya, struktur padat kromosom hanya dapat terlihat dengan jelas pada tahap metafase saat pembelahan sel. Bagian utama dari sebuah sel terdiri atas nukleus dan sitoplasma. Nah, di dalam nukleus itu terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Bila sel siap membelah, benang-benang halus tersebut itu dipintal dan membentuk kromosom. Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hertz merupakan orang yang pertama kali mengemukakan istilah kromosom. Jadi mereka ada Heinrich ini orang yang pertama kali mengemukakan atau seperti menemukan istilah dari nama kromosom. Lanjut ke materi berikutnya. Karena materi kromosom selesai di sini, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya yaitu ini proses pembuahan sampai terbentuknya janin. Pengertian fertilisasi. Pembuahan atau fertilisasi atau singami adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot atau peleburan nukleus. Biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma atau plasmogami dan penyatuan bahan nukleus atau kariogami. Dengan meiosis, zigot itu membentuk ciri fundamental dari kebanyakan siklus seksual eukariota dan pada dasarnya gamet-gamet yang melebur adalah haploid. Bila mana keduanya motil seperti pada tumbuhan, maka fertilisasi itu disebut isogami. Bila mana berbeda dalam ukuran tetapi serupa dalam bentuk maka disebut anisogami. Bila satu tidak motil dan biasanya lebih besar dinamakan ogami. Proses fertilisasi. Proses fertilisasi terjadi di saat sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampula tuba Fallopi. Sebanyak 300 juta spermatozoa diejakulasikan ke dalam saluran genital wanita. Sekitar 1 juta yang dapat berenang melalui serviks, ratusan yang dapat mencapai tuba Fallopi, dan hanya 1 yang dapat membuahi sel telur. Sel spermatozoa mempunyai rentang hidup sekitar 48 jam. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian fertilisasi, ada fase fertilisasi. Fase fertilisasi adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum dan akan menghasilkan zigot. Zigot akan melakukan pembelahan sel atau cleavage. Zigot selanjutnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui tahap-tahap yaitu pembelahan, gastrulasi, dan organogenesis. Nah, ini adalah faktor pembanding antara mitosis dan meiosis.
bisa dilihat. Nah, ini saya akan membacakan sedikit tentang jumlah pembelahan. Kalau jumlah pembelahan di mitosis itu 1 kali pembelahan. Kalau di meiosis itu bisa 2 kali pembelahan. Nah, faktor pembanding selanjutnya yaitu jumlah sel anak dan komposisi genetik. 2, masing-masing diploid atau 2N dan secara genetika identik dengan induknya. 4, masing-masing haploid N mengandung separuh dari jumlah kromosom sel induk, secara genetik tidak identik dengan sel induk dan dengan sesamanya. Itu punya meiosis ya. Lanjut ke slide berikutnya. Ada perbandingan meiosis dan mitosis. Ini seperti kayak fase-fasenya gitu, perbandingan meiosis dan mitosis. Kemudian, pengertian implantasi. Implantasi atau disebut juga dengan nidasi merupakan proses tertanamnya embrio yang merupakan hasil dari konsepsi ke dinding uterus atau endometrium untuk selanjutnya mengalami perkembangan. Implantasi biasanya terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-8 dari perkembangan embrio. Menjelang terjadinya implantasi, zona pelusida lenyap dengan jalan lisis. Sebelum implantasi, cairan blastosul mengandung banyak ion kalium dan bikarbonat. Bahan ini berasal dari cairan rahim. Setelah terjadi implantasi, jumlah kalium dan bikarbonat berkurang, sehingga sama dengan kadar yang terdapat di dalam serum induk. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya berikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.